Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam satu hobi, salam merpati. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang cara atau gimana cara mengeluarkan potensi merpati kita harus tahu karakter merpati kita saat kita latih ya, saat kita terbangkan. Nah, gimana nanti istilahnya karakter turunnya, karakter terbangnya, itu potensi-potensi yang terpendam di dalam otaknya merpati ini bisa kita keluarkan saat dilombakan atau saat diterbangkan digandeng dengan merpati yang lain ya. Nih, alhamdulillah Sun hari ini giring ya. Ini Sun ya, merpati kolong sayangan saya. Nih, asli dari Pekalongan ini. Giringannya seperti ini ya. Baru 2 hari cabut telur, 2 hari ketiga saya mandikan, terus ini hari keempat giring dia. Nah, memang prosesnya kalau Sun ini beda lah ya. Nanti di merpati kalian yang di rumah mungkin beda juga karakternya ya. Nih, kita kasih contoh giringannya nih. Ini belum pernah saya gandengkan dengan merpati lain ya. Nanti ikuti terus, pasti mungkin 1 atau 2 giringan setelah dia selesai mabung. Ini masih ujung ya burungnya. Setelah dia mabung, coba kita gandeng dengan yang giring, entah galap entah. Nanti kan saya ada merpati FF juga, nanti bisa saya buatkan konten kolong versus FF ya. Nanti ada, ditunggu aja ya, karena ini masih sibuk ya, masih sibuk aja. Jadi mohon dimaklumi kalau belum terlalu fokus untuk kontennya ya teman-teman. Ini seperti itu ya. Jadi kalau di rumah posisi giring ya paling saya latih ya cuma naik turun begini aja ya. Nah, kalau waktu giring nggak sempet melatih seperti ini, gimana ya, harus kita umbar nah, harus kita umbar, karena ketika kita umbar nanti merpati ini kan terbang ya, ngawang sama jodohnya, sama betinanya kan ngawang sama-sama. Itu melatih otot alami, secara alami ya. Ini tanpa jamu, tanpa apapun. Ini umur 1 tahun 1 bulan ini belum pernah saya masukkan jamu apapun ya. Giringnya luar biasa, apalagi kalau bekur ini.
sekarang kita bahas ya, kalau kita sudah ngomongin merpati player atau bahan atau calon player atau bahan yang sedang kita latih ya, ini yang kita perhatikan adalah satu, siklus giringnya ya. Kalau kita sudah berani menyebutkan merpati kita ini player ya, itu kalau di saya satu ya, siklusnya harus berjalan. Maksudnya siklusnya berjalan bagaimana? Ini merpati kan setelah kawin ya, giring seperti ini kan, giring seperti ini ada yang 4 hari, 5 hari, kadang ada yang labasan sampai 6 hari ya. Tuh giringnya ngabisin giringan sampai 6 hari. Nah setelah itu kan dari ke-6 ke-7 itu dia wajib bertelur ya, wajib itu bertelur, itu suatu hal yang wajib. Kalau player telat bertelur itu nanti mempengaruhi kinerjanya ya, kinerjanya jadi kurang maksimal ya. Jadi kalau saya sudah menyebut 1 atau 2 merpati itu player ya, berarti saya harus menjaga siklusnya dengan baik ya, kesehatan ya, siklus giringnya. Jadi wajib bertelur merpati ini, karena ketika bertelur dia itu kan istirahat. Nah sebenarnya istirahat dalam artian angkrem atau bertelur itu ya, dia itu membutuhkan tenaga fisik yang lebih besar sebenarnya ya, apalagi si betina ya. Sebelum bertelur kan si jantan selalu cari koler atau istilahnya sarang ya, sarang ya, dari batang-batang pohon yang kering itu dikumpulin kan, rumput-rumputan itu dibawa dibuat sarang. Nah itu membutuhkan tenaga yang ekstra sebenarnya ya. Dia terbang ke sini ke sana terus dibawa ke sarang kan, di apa, di cucuknya ini dibawa ke sarang terus seperti itu kan. Itu hal yang sangat penting, nggak boleh disepelekan ya. Ketika dia sebelum bertelur dia harus wajib buat sarang sendiri ya, itu sangat penting ya. Apalagi kalau kita sudah menyebutnya player ya, boleh seumpama telat gimana ya boleh, tapi nanti latihannya harus dari awal lagi ya, latihannya harus pelan-pelan lagi, harus ekstra hati-hati lagi ya. Karena kalau siklusnya nggak jalan itu apa istilahnya, otaknya si merpati ini nanti itu kan termasuk kebiasaannya, termasuk kebiasaan kita umbar sore ya, kita kasih makan sore. Nah itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus menjadi siklusnya dia harus nangkap ya Sun ya. Tuh ketika itu sudah berjalan semua, siklus giringnya berjalan normal, dia sehat ya, terus kemudian ke pola latih ya. Pola latihnya juga harus sering, harus rutin. Nah contoh yang barusan ini tadi, naik turun itu istilahnya sit up lah, pemanasan ya. Kalau atlet itu istilahnya push up, sit up, itu pemanasan. Itu waktu giring ini harus terus-terusan. Nah kalau semua nggak sempat, tinggal kerja atau apa ya kita umbar, wajib diumbar full ya, supaya dia terbang ke sana ke sana. Itu terserah dia, seperti alaminya dia di alam ya. Itu yang penting siklus giringnya sudah benar ya, tidak telat nelur ya, maka tingkat stresnya ini akan berkurang ya, dia akan berjalan normal
ya, ketika dilatih juga enak ya kan. Nah, apalagi asupan vitaminnya atau kebutuhan-kebutuhan yang dicerna di dalam merpati kita itu kebutuhannya tercukupi ya, mulai nanti entah jagung, entah pur, entah apa ini namanya batu bata, lumut, semuanya waktu dia ngasin itu dia tercukupi ya. Kadang kan ada yang nggak suka batu bata, nggak suka lumut, nggak suka asinan telur yang dipecahin itu yang tahu ya si merpati sendiri ya, karena kebutuhan merpati satu dengan yang lainnya kebutuhannya berbeda ya, seperti itu. Nah, nanti ketika kita masuk ke pola latihan ya, kalau saya biasanya menyebut merpati saya mulai awal latih piye itu belum bisa saya sebut player sebelum di usia 1 tahun ya. Jadi kalau ini pribadi saya ya, ini pengalaman saya. Jadi kalau di luaran sana ada yang mungkin menyebut player di bulu piye 2 atau bulu piye 3 ya, itu nggak masalah ya. Ini kalau saya pribadi itu kenapa kok saya kasih batasan umur dia 1 tahun ya, atau rampasan kedua ya. Karena pengalaman dia itu belum ada ya. Proses pembentukan tubuh atau ya bulu-bulunya ini, bulu-bulu piye ini ya, itu belum sempurna atau belum dewasa. Kalau manusia mungkin masih di bawah 17 ya. Kalau di bawah usia 17 itu masih belum bisa nyoblos, belum bisa dapat KTP, belum bisa dapat SIM. Nah, gitu. Nanti saya ngasih SIM-nya itu di usia 17 itu tadi, di usia 1 tahun itu tadi ya. Saya kasih SIM atau sebutannya player seperti itu ya. Karena pola latihnya sebelum 1 tahun itu biasanya belum saya gandeng dengan merpati lain ya. Jadi mungkin kalau dilatih, jadi polanya, kalau pola latih itu nanti saya contohkan aja seperti ini. Biasanya kan ini ada pelatihnya, ada satu pelatih. Ini ada satu pelatih, mungkin seumpama jarak latihnya sudah 300 ke atas, kita ambil 300 saja lah. Jarak latihnya 300 ya. Ketika 300 di jarak 300 meter kita melepasnya jangan langsung cul gitu, jangan ya, dikasih jeda bertahap, secara bertahap. Mungkin yang pertama atau giringan yang setelah 1 tahun itu, giringan setelah 1 tahun ya, ini ngitungnya kita kesepakatan giringan setelah 1 tahun ya. Giringan setelah 1 tahun, giringan pertama kita lepas pelatih cul, kita kasih jarak 7 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lepas itu ya. Itu di giringan pertama. Nanti giringan kedua di detik kelima cul pelatih, terus bahan kita 1, 2, 3, 4, 5 cul gitu ya. Nanti giringan ketiga seumpama sudah jalur, sudah kalian tambah jarak nggak apa-apa sampai 500 cul, dikasih jeda 3 detik, 1, 2, 3 cul. Saya tidak pernah kasih bareng ya, melepasnya secara bersama-sama cul gitu, jangan dulu ya. Nah, itu yang menurut saya paling sulit ya. Ketika di lapak nanti ada temen yang ngajakin, ayolah digandeng lah, ayo dibarengin lah, ayo diadu lah gitu. Nah, itu usianya masih di bawah 1 tahun, saya tidak menyarankan ya. Resikonya apa? Karena kalau belum dewasa, belum 17
setahun ke atas ya resikonya mudah hilang ya. Karena nanti menjadi kebiasaan si merpati ini ya, dia kaget belum 17 plus dia sudah digandeng ya dengan merpati teman kita atau siapa yang ngajak. Nah itu kita harus istilahnya harus bisa menolak secara baik-baik seperti itu ya. Ya kalau belum 17 plus jangan digandeng ya, karena bulunya juga belum sempurna, mentalnya juga belum terlalu kuat ya. Nanti kalau kita bawa ke lapak 1, lapak 2, lapak 3 nanti rawan banget resiko hilang itu di situ ya, karena terlalu cepat ya, terlalu cepat. Itu wanti-wanti dari saya ya, mungkin seperti itu. Jadi apa, jadi yang belum like ya hasil silahkan di like, di share. Semoga apa yang saya share atau saya bagi ke teman-teman semua penghobi ya, utamanya merpati kolong meja, kolong bebas ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin itu dulu, nanti mau kasih makan merpati ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.